Halo, perkenalkan nama saya Anastasia. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji ANAFA. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ANAFA. ANAFA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, yaitu merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANAFA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok, berbeda dengan Independent Sample Test yang hanya bisa menguji perbedaan rata-rata dari 2 kelompok saja. Nah, di sini saya ada membuat contoh soal tentang ANAFA dan bagaimana cara penyelesaiannya. Ini adalah contoh soalnya. Nah, sebelumnya cara mencari area bisa kita mulai dengan membuat sigma F kuadrat per sigma N1. Nah, untuk hasil selanjutnya yaitu area sama dengan 36 tambah 41 tambah 48 kuadrat per 8 ditambah 8 ditambah 8. Dan hasil area selanjutnya adalah 125 kuadrat per 24. Yang bisa kita lihat hasil dari area sebelumnya adalah 15625 per 24. Dan bisa dibulatkan menjadi 651,04. Nah, selanjutnya kita bisa mencari AY dengan rumus AY sama dengan sigma J1 kuadrat per N1, yaitu dimana AY sama dengan 36 kuadrat per 8 ditambah 41 kuadrat per 8 ditambah 48 kuadrat per 8 dan dikurangi 651,04. Dimana hasil selanjutnya adalah 162 ditambah 210,12 ditambah 288 kemudian dikurangi 651,4, maka hasilnya adalah 660,12. Bisa kita kurangi lagi dengan 651,4, kemudian hasil akhirnya adalah 9,08. Nah, kemudian kita masuk dengan cara mencari sigma Y kuadrat, yaitu dengan rumus sigma Y kuadrat kita jumlahkan kuadrat dari semua data, yaitu 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai seterusnya hingga bisa kita tambahkan 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kemudian hasil dari yang kita kuadratkan tadi adalah 771. Nah, untuk ke tahap berikutnya kita akan mencari DY, yaitu dengan rumus DY sama dengan sigma Y kuadrat kurang RY kurang AY, yaitu 771 kurang 651,04 kurang 9,08, di mana hasil DY akhir adalah 110,88. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bisa mencari DK dan mencari KT. Kita mulai dengan cara mencari DK, yaitu kita bisa masukkan rumus A sama dengan K kurang 1, kemudian A kurang 3 kurang 1, kita masukkan hasilnya sama dengan 2. Kemudian bisa kita masukkan D sama dengan jumlah data kurang 1, yaitu dengan 8 kurang 1 kita tambah 8 kurang 1, kemudian kita masukkan 8 kurang 1. Nah, untuk hasil selanjutnya dari hasil mencari DK yaitu 21. Nah, sekarang masuk untuk mencari KT, yaitu dengan rumus A sama dengan JK per DK, di mana A sama dengan 9,08 per 2, yaitu hasilnya 4,54, dan kita masukkan rumus D sama dengan JK per DK, di mana D sama dengan 110,88 per 21, dan hasilnya adalah 5,28, yaitu di mana JK sama dengan RE, dan JK antar kelompok sama dengan AY, JK antar kelompok sama dengan sigma Y kuadrat. Nah, di sini saya ada membuat daftar ANAFA di mana jumlah varian, DK dan jumlah kuadrat tengah dan F-nya sudah saya tentukan. Di mana cara mencari F yaitu dengan rumus F sama dengan A per D. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi dan dengan angka yang sudah dibuat, yaitu F sama dengan 4,5 per 5,28, di mana A rumus DKPB banding DKPY, yaitu kita masukkan angkanya 0,05
dan 2:21, di mana kita bisa membandingkan FH dengan FT, yaitu 0,852 lebih kecil dari 3,4468. Maka tidak ada hubungan signifikan dari antara keduanya. Terima kasih. Sekian penjelasan Anafa dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.